Yap, Sandra, sayang banget nih teman-teman ketika semua bukti udah ada tapi masih belum aja di penjara. Ya, harapannya sih mudah-mudahan bisa dipenjara sesegera mungkin ya. Entah mungkin di episode malam ini, sore ini maksudnya, atau mungkin setelahnya karena bukti-buktinya udah ada pada Kenzo. Ya sama seperti yang Mimin singgung di video sebelumnya, kayak gemes aja gitu loh Kenzo, kayak mas jadi kurang tegas lagi aja. Padahal ini tuh bisa jadi kesempatan, jadi momen yang bagus bagi Kenzo juga untuk bisa ngebuktiin. Karena kan dari awal pun juga Kenzo udah bilang semua ini demi Mutiara dan demi keadilan bagi Mutiara. Tapi faktanya tetap masih kurang tegas juga. Kesel sih gara-gara Rianti juga teman-teman. Maksudnya selalu deh kayak gini ya. Ketika mau kebongkar nggak jadi, ketika mau begini nggak jadi, ketika mau begitu nggak jadi. Kayak ibaratnya tuh kayak nggak pernah bisa gitu loh kita menikmati happy sebentar aja tuh kayaknya nggak bisa gitu loh. Dan memang harus sabar-sabar ya. Apalagi kebayangkan teman-teman, karakter Mutiara aja kayak nggak pernah happy lah. Ya nggak, kalau nggak pinter-pinternya Mutiara sama Kenzo, wah udah stres pasti Mutiara. Tapi untungnya selagi sering diganggu sama Sandra dan Rianti, Mutiara selalu bisa dapat bahagia bersama dengan Kenzo juga. Oke, lalu apa langkah berikutnya? Yap, Kenzo tetap akan membuntuti Sandra. Kenzo sadar dengan Sandra yang ngejar sampai sebegitunya ke kamarnya Kenzo dan menghalangi Kenzo untuk membuka laptopnya dan membuka videonya, itu aja tuh udah jadi tanda tanya. Sandra nih pasti pelakunya. Makanya Kenzo akan terus cari bukti lainnya seperti bon ketika Sandra ke bengkel dan lain sebagainya macamnya untuk bisa dikumpulin sebelum nanti pada akhirnya diserahkan kembali ke kantor polisi. Karena kan Kenzo sebelumnya udah lapor ya, jadi kayak ngasih barang bukti aja supaya ya ada update lanjutannya biar ngebantu polisi lah. Walaupun kita kesal ya, selalu aja gitu loh. Polisi sama orang baik di sini tuh di sinetron ini terkadang lama gitu loh. Tapi giliran Mutiara ini aja cepet banget ya. Sedih tapi ya udahlah ya. Kita nggak perlu berkecil hati. Yang terpenting kita bisa lihat Mutiara sadar juga. Nah, bukan cuma itu saja. Sandra pun juga udah mulai panik, kelengan, pusing dia teman-teman. Mondar-mandir, mondar-bandir karena bingung lagi. Aduh, Kenzo kayaknya udah mindahin datanya nih. Apa yang harus dilakukan sama Sandra? Nah, akhirnya Sandra minta tolong sama Rianti lagi. Dan Rianti marahin Kenzo. Rianti tuh marahnya sampai seperti yang teman-teman lihat di adegan trailer. Bilangnya kayak, kalau tanpa Sandra kita nggak akan kayak gini. Terus sama Kenzo dibalikin juga. Ya kalau tanpa Sandra pun juga kita udah digini-gini sama Sandra dari dulu. Apa bedanya gitu loh. Ada Sandra pun juga sama aja. Justru gara-gara Sandra yang malah tambah hancur semuanya. Dari sini pun juga Rianti pun juga terdiam. Jadi kesel nih sama Rianti. Maksudnya udah tua tapi kayak nggak pernah bisa bersikap dewasa gitu loh. Kan oke, Rianti nggak suka sama Mutiara. Rianti nggak pengen nanti jadi dipecat sama Sandra sebagai aspir dan lain sebagainya macamnya. Ngerti juga, cuma kan maksudnya ini tuh buat kepentingan bersama. Kemarin nangis-nangis Mutiara kayak begitu. Sekarang Kenzo sedang melakukan sesuatu, sedang mencoba untuk gimana caranya bisa membawa keadilan, tapi malah diperlakukan kayak gini. Inilah yang cukup terkadang bikin pusing teman-teman ya, bikin kesel sendiri nih ngelihat kelakuan Rianti. Tapi ya nggak bisa protes juga, Rianti akan seperti itu. Tapi untungnya Kenzo di sini pun juga tegas. Dan Kenzo gak mau lagi keganggu juga. Sebel deh asli, sumpah teman-teman. Tiap mau sedikit lagi keganggu, tapi nggak apa-apa. Yang terpenting Kenzo terus berusaha untuk bisa bikin Mutiara pun juga bangga dan adil, supaya Mutiara dapat keadilan. Dah, intinya kayak gitu aja. Makanya dalam hal ini pun juga Kenzo betul-betul mencari lagi semua bukti-buktinya, nggak tinggal diam. Bener-bener menelusuri ke sana kemari, ibaratnya teman-temannya untuk bisa ngebuktiin Sandra ini adalah pelakunya. Nah, cuman yang agak herannya tuh kan udah dapet datanya. Apakah datanya nggak ada atau enggak tuh nggak dijelasin teman-teman, belum ya. Tapi mudah-mudahan sih ada ya, karena Sandra sendiri tuh lupa ngapus. Makanya ini sebetulnya kan sebuah keuntungan besar ya, supaya kasih ke polisi udah selesai. Tapi itu kayak dilama-lama aja, kesel gitu jadinya. Tapi memang sih ujung-ujungnya Sandra bakal masuk jeruji besi, bakal dihukum juga teman-teman, bakal kena dampaknya juga, kena konsekuensinya juga. Cuman kayak dilama-lamain aja gitu loh, kayak dibikin lama. Padahal yang seharusnya bisa singkat dibikin lama.
Kurang lebih kayak gitulah. Tapi nggak apa-apa, karena yang terpenting Sandra ini sudah dicurigai banget sama Kenzo. Dan Kenzo sadar Sandra pelakunya. Tinggal gimana caranya Kenzo cari buktinya lagi buat ngebuktiin kalau Sandra itu bersalah. Udah gitu aja. Sisanya Kenzo akan masih tetap fokus untuk Mutiara juga, karena Mutiara yang udah mulai sadar. Walaupun belum full sadar banget, tapi di momen ini tuh Mutiara udah bener-bener gimana pun juga caranya kayak apa ya, kayak mencoba untuk bisa bangkit teman-teman. Karena mungkin Mutiara pun juga ngerasa apa yang terjadi sama Mutiara dan juga apa RT itu janggal kan. Maksudnya Mutiara tuh gini, mungkin sebelum-sebelumnya ketika diganggu sama Sandra, ketika diganggu sama Rian itu, terutama Sandra ya dalam hal ini, Mutiara bisa sabar, oke? Tapi kan kalau sampai bikin Mutiara kayak gini kan Mutiara juga ngeliat teman-teman ketika Mutiara ditabrak. Maksudnya nggak tiba-tiba tutup mata terus terjadi gitu ya, nggak juga. Ngeliat juga teman-teman. Makanya begitu sadar tuh yang dicari Kenzo, Rianti, Aditya sama Sandra. Gitu ceritanya teman-teman. Nah intinya Mutiara itu kan selalu apa ya, kayak maafin lah Sandra. Ya udahlah, nanti pun mungkin juga berubah, doain aja. Kan selalu kayak gitu tuh Mutiara, selalu lempeng, selalu baik, selalu berpikir positif, nggak pernah tuh aneh-aneh Mutiara. Tapi ini tuh kayak Mutiara dah pengen punya kekuatan, pengen dapet kekuatan supaya gimana caranya Mutiara bisa betul-betul balas dendam juga, karena itu udah parah dan fatal. Andaikan aja Sandra mau minta maaf dan lain sebagainya macamnya, mungkin Pak RT masih hidup dan lain sebagainya macamnya. Intinya Mutiara ngerasa tuh Sandra selalu nggak pernah bisa bertanggung jawab atas apa yang Sandra lakukan. Bahkan ketika Mutiara pun juga nggak pernah ngelakuin hal buruk sedikit pun kepada Sandra. Jadi teman-teman bisa ngerasain sama-sama kan kemarahannya Mutiara. Nah itu yang terjadi nanti. Makanya ketika Mutiara nanti bangun dari koma, sadar, langsung diincar tuh Sandranya. Ya bukan tanpa alasan teman-teman. Karena bagaimanapun juga, untuk apa dibiarkan berlarut-larut gitu loh. Karena pasti Mutiara pun juga bertanya sama Kenzo, Mas Kenzo, udah dapat bukti belum Sandra pelakunya? Kan masih bakalnya kayak gitu. Kenapa? Karena Mutiara udah di tahap capek juga ngadepin jalan kelakuannya Sandra teman-teman. Makanya harapannya semoga ketika Mutiara sadar tuh Mutiara udah bisa ngomong ya, udah mulai bisa stabil lah supaya bisa menghukum orang-orang kayak Sandra ini, karena sejujurnya meresahkan banget. Walaupun Sandra stres, tapi mudah-mudahan aja semua bisa diberesin deh di episode sore ini ya. Mudah-mudahan Kenzo dapat bukti lainnya, diserahkan ke polisi bisa mengusut kembali hingga pada akhirnya Sandra betul-betul terbukti bersalah. Itu sih harapannya. Semoga aja, kita doakan teman-teman. Mimin yakin kalau semua demi Mutiara, untuk Mutiara, Kenzo pasti rela melakukan segalanya. Setuju ya? Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi. Dadah.